Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ketemu lagi dengan saya Devi Putra Pamungkas dari kelas TI 3A dengan NPM 1923250060. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pohon BSD. Apa sih itu pohon BSD? Saya akan menjelaskannya. Pohon BSD. Pohon BSD disebut juga pohon biner berurut atau terurut. Adalah pohon biner berakar yang masing-masing not internalnya menyimpan kunci lebih besar dari semua kunci di subtree kiri not dan lebih kecil dari yang ada di kanannya. Subpohon biner adalah jenis struktur data untuk menyimpan data seperti angka dengan cara terorganisir. Pohon pencari biner memungkinkan pencarian biner untuk mencari cepat, penambahan dan penghapusan item data, dan dapat digunakan untuk mengimplementasikan set dinamis dan tabel pencarian. Urutan not dalam BSD berarti bahwa setiap perbandingan melompati sekitar setengah dari pohon yang tersisa, sehingga seluruh pencarian membutuhkan waktu yang sebanding dengan algoritma biner dari jumlah item yang disimpan di pohon ini. Jauh lebih baik daripada waktu linier yang diperlukan untuk menemukan item dengan kunci dalam larik atau tidak terurut, jika lebih lambat dari operasi yang sesuai pada tabel hash. Beberapa varian dari pohon biner dapat kita pelajari, dan ini adalah contoh pohon biner. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah terbentuknya pohon biner menggunakan seperti biasa menggunakan Java Visualizer yang saya akan akses melalui Chrome. Oke, kita akan kembali lagi ke Chrome. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bagian yang akan menjelaskan sedikit tentang terbentuknya atau penginputan Java BSD di Java Visualizer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Java Visualizer. Oke, kita mulai dari awal. Langkah pertama untuk pembentukan sebuah ini dia adalah membuat kelas baru dengan kelas BSD yang sudah dibuat. Setelah BSD dijalankan, maka akan ke kelas BSD. Dia akan mencari simpul akar, public void insert simpul. Ini akan menampilkan simpul akar. Kita lanjutkan di kelas BSD. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kelas ini menunjukkan akar, menunjuk kepada akar. Setelah itu kembali lagi ke BSD pohon untuk penginput data. Setelah itu penginputan data 25 ini akan terbaca dia sebagai akar sama dengan simpul. Setelah simpul sudah terbentuk, kemudian dia akan mencari bahwa simpul ini apakah null, apakah tidak null. Kalau null, dia akan menjadi simpul parent atau simpul loop. Ini dia membaca, kemudian menunjuk ke BSD akar, kemudian simpul, dia akan membentuk sebuah simpul. Apakah null? Kalau null maka dia akan menjadi parent, kalau tidak null maka dia akan menjadi petunjuk. Setelah selesai, lanjut ke penginputan yang ke-28, penginputan data kedua yaitu 28. Setelah dibaca, maka penginputan dilakukan. Lanjut, dia akan kembali lagi ke new simple, class new simple untuk penginputan. Setelah itu dia akan masuk ke membaca kembali simpul itu apakah berdata. Data, maka dia akan membaca ini ada data.
Setelah data dibaca, maka dia akan membaca kembali lagi ke simpul yang diinput. Kalau simpul yang diinput, dia akan melihat apakah simpul yang diinput ini nol, tidak. Kalau tidak, maka dia akan menunjuk ke simpul penunjuk. Apakah penunjuk lebih besar daripada simpul parent? Tidak, maka dia akan ke kiri. Kalau jika lebih besar, maka dia akan ke kanan dari parentnya, parent penunjuk. Kemudian penunjuk ini menunjukkan ke kanan jika lebih besar daripada parent, maka ini lebih kecil atau lebih besar. Ternyata lebih besar. Oh, lebih besar, jadi dia akan menunjuk ke kanan. Selesai. Kemudian lanjut ke insert yang kedua, insert yang ketiga maksud saya, yaitu 15. Dia akan kembali lagi seperti tadi. Simpul TMP sama dengan simpul atau input. Dia akan membaca sebuah simpul ini sebagai inputan. Kemudian dia akan kembali ke simpul integer x data, membaca data. Kemudian setelah data dibaca, dia baru membaca bahwa apakah dia ini besar daripada parent atau lebih kecil daripada parent. Jika lebih kecil daripada parent, maka dia ke kiri. Namun jika lebih besar daripada parent, maka dia ke kanan. Oke, baiklah, mungkin segini saja penjelasan tentang codingan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan melalui binary search tree yang bisa diakses. Nanti saya linknya taruh di bawah jika teman-teman ingin mencoba. Yang pertama kita lakukan insert. Insert pertama adalah kita misalkan dengan 50. Kita akan insert 50 akan dibaca sebagai parent karena dia null, sama dengan null. Setelah itu kita akan penginputan data yang kedua, ya kita coba dengan angka 30. Kita insert. Nah, 30 insert teman-teman ini, menurut teman-teman ini dia akan ke kiri atau ke kanan? Oke, kita coba ya. Ternyata dia ke kiri. Kenapa ke kiri? Ya karena dia membaca, penginputan dia akan membaca apakah 30 lebih besar daripada 50. Jika tidak, maka dia ke kiri. Jika iya, maka dia ke kanan. Dan 50 ini sudah ditetapkan sebagai parent atau induk. Jadi semua yang dimasuk akan dibandingkan dengan 50 terlebih dahulu. Setelah dibandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar maka dia ke kiri, ke kanan. Kalau lebih kecil maka dia ke kiri. Oke, kita coba inputkan dari besar. Dari 50 ke 55 dia akan membaca ke, kita insert. Nah, dia akan membaca dari 50. Apakah 55 lebih besar daripada 50? Ya. Kalau iya maka ke kanan, kalau tidak maka ke kiri. Kita lanjut dan coba kalau lebih kecil daripada 30. Jadi kita coba dengan 25. Kita insert 25. Nah, dia 25 akan dibandingkan dengan 50 terlebih dahulu. Selalu setiap perbandingan data yang dimulai itu biasanya dari simpul induk atau simpul parentnya. Dia selalu membandingkan dengan yang pertama sekali adalah simpul parent. Jika simpul parentnya lebih kecil daripada data, maka data akan diturunkan ke bawah ke sebelah kiri. Setelah sebelah kiri, maka di situ akan dibandingkan lagi dengan anak dari parent tadi. Anak dari parent tadi kan 30. Nah, ternyata 30 ini lebih besar daripada 25, maka akan diturunkan ke kiri, sebelah kiri kembali. Nah, apakah 25 ini sudah tepat? Nah, sudah, karena dia adalah sudah full, tidak ada yang lebih besar lagi atau tidak ada yang lebih kecil lagi, jadi sudah tetap ya. Coba kalau kita tekan lebih besar 25 namun lebih kecil dari 30. Kita coba. Kita inputkan 28. Oke, kembali lagi.
kita akan melakukan inputan ke yang ke-28. Ini lebih kecil daripada 30 namun lebih besar dari 25. Nah, jika teman-teman nebak dia akan kemana? Oke, kita akan nebak. Nah, ternyata dia akan ke sebelah kanan daripada 25. Kenapa tidak ke sebelah kanan 30? Ya, karena 28 ini masih lebih kecil daripada 30. Karena 28 lebih kecil dari 50, maka dia akan turun ke kiri. Jika 30, setelah 30 dia akan membaca lagi 28. Apakah 28 lebih besar daripada 30? Tidak, maka dia akan ke kiri lagi. Nah, kalau ke kiri masih ada 25, dia tidak nol. Jadi kan dia akan membaca lagi, membandingkan ulang. Membandingkan ulangnya 25 apakah lebih 28 apa lebih besar daripada 25? Ya, maka dia akan ke kanan. Coba kita akan penginputan kembali, contohkan dengan angka lebih besar daripada 30. Kita coba 35. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 35 akan dibandingkan dengan 50. Apakah 50 lebih besar daripada 35? Ya. Nah, kalau iya dia akan ke kiri. Kemudian dia membandingkan lagi karena di sini belum nol atau sudah ditempati. Nah, kemudian dia membandingkan 35 dibandingkan dengan 30. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih besar. Maaf, ada gangguan agak berisik di sini. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini 35 dibandingkan dengan 30. Maka 35 lebih besar, jadi dia akan ke kanan. Nah, coba kalau gimana kalau lebih besar daripada 50 penginputannya namun lebih kecil daripada 55? Kita coba ya. 51. Oke, 51. Ternyata dia ke kiri daripada 55. Ya, kenapa? Ya karena 51 ini lebih kecil daripada 55. Dia akan pertama dia penginputan data dia akan dibandingkan dengan 50. Pertama, 51 lebih besar daripada 55? Iya. Kalau iya, maka ke kanan, tidak lagi ke kiri dia, ke kanan. Sudah ke kanan, ternyata di kanan sudah ada yang menempatinya, yaitu 55. Nah, dia akan membandingkan ulang. Apakah 55 lebih besar daripada 51? Oh, ternyata tidak. Maka dia akan ke kiri dari 55. Namun jika lebih besar daripada 55, seperti 60, maka dia akan ke kanan. Nah, dia akan ke kanan karena apa? Dia paling lebih besar daripada 50, dia ke kanan. Lebih besar daripada 55, dia ke kanan. Nah, apakah teman-teman sudah cukup jelas di sini? Mungkin penjelasan saya dari pohon binary search tree ini bisa menjelaskan teman-teman tentang pengertian BST dan cara-cara penginputan BST. Jika teman-teman belum paham, silahkan komen di bawah.